Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dengan NPM 1212019-068. Di sini saya akan menjelaskan pengujian data kuesioner primer yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu uji hipotesis. Jadi pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS yaitu IY. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi itu X2. Nah, dalam penelitian ini ada 4 cara, yaitu analisis regresi linear berganda, pengujian parsial uji statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Lalu yang terakhir, uji koefisien determinasi atau R-square. Yang pertama itu uji analisis regresi linear berganda. Menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Nah, berikut ada persamaan untuk regresi di penelitian ini, yaitu Y sama dengan alfa tambah B1, X1 tambah B2, beta 2, X2 tambah E. Jadi keterangannya itu, prestasi praktikum aplikasi software SPSS itu Y, alfa itu nilai konstanta, beta 1 itu koefisien variabel X1, X1 itu kemandirian belajar, beta 2 itu koefisien variabel X2, X2 itu motivasi berprestasi, dan nilai E itu error atau variabel pengganggu. Nah, kita akan coba mulai ke uji SPSS-nya. Yang pertama, kita open datanya. Open datanya itu yang kemarin. Open. Setelah datanya diekspor, untuk melakukan uji analisis regresi linear berganda ini, yang pertama, klik Analyze, Regression, Linear. Nah, untuk dependennya, di sini udah dikasih keterangan untuk dependen itu variabel tidak bebas. Variabel tidak bebasnya, prestasi praktikum SPSS itu nilai Y. Jadi yang dependen itu Y. Untuk independennya ada kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Jadi independen itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Y, X1, X2. Lalu kita klik statistik, estimates-nya itu di checklist, model fit di checklist, covariance matrix di checklist, collinearity diagnostic di checklist, lalu continue, klik OK. Nah, outputnya ini sudah muncul, jadi kita akan melihat tabel dari koefisien.
Jadi nilai konstan itu 7,784. Yang mana di sini diperoleh hasil bahwa kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan. Kita lihat persamaannya, yaitu prestasi praktikum jadi hasilnya ini 7,784, yang mana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan. Lalu artinya semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, akan mempengaruhi variabel Y pada prestasi praktikum. Analisis berikutnya yaitu variabel X1 pada prestasi praktikum. Variabel Y dapat saya simpulkan variabel kemandirian belajar menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum software SPSS yang berpola positif nilai koefisien variabel X1-nya. Sehingga semakin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum software SPSS. Nah, di sini kemandirian belajar kan nilainya 0,372. Jadi, konstan itu Y nilainya 7,784. X1-nya 0,372. X2-nya 0,557. Untuk variabel X2 ini, pada prestasi praktikum adanya pengaruh yang mana nilai variabel X2, motivasi berprestasi, 0,557. Semakin tinggi nilai motivasi berprestasinya, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi softwarenya. Terus kita lanjut ke nilai yang standar error. Yang standar error ini nilainya 1,390. Artinya seluruh variabel akan berpengaruh pada prestasi praktikum. Jadi untuk memenuhi persamaan ini nilainya itu 7,784 yang terdiri dari X1 0,372, alfanya itu nilai konstanta, nilai konstantanya itu 7,784. Nah, alfa 7,784 ditambah beta 1. Beta 1 ini 0,332, X1-nya 0,372 ditambah beta 2 0,522, X2-nya 0,557 ditambah sama dengan ditambah standar errornya 1,390. Nah, ini bagan hubungan antara variabel independen dengan independen. Jadi, kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2 ini mengacu kepada prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y. Nah, keterangannya ini pengaruh secara parsial, pengaruh secara simultan. Jadi, mulai di sini secara simultan,
Tapi di sini dari kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2 itu pengaruhnya secara parsial. Yang pertama ini kita akan menguji simultan dengan uji statistik F. Uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, ini ada pedoman pengambilan keputusannya, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. Jadi H0-nya itu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1, hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Jadi tingkat signifikannya ini alfa sama dengan 0,05. Jadi di sini ada rumus mencari F tabelnya. Kita buka dulu F tabelnya. Nah, rumus F tabelnya ini K itu jumlah variabel independen. Jadi kan tadi jumlah variabel independennya ada 2. Ada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Jumlah sampel yang digunakan, jumlah sampelnya itu yang kita gunakan ada 171. Lalu dikurang K. K-nya itu 2. Jadi ini 2 titik koma 171 kurang 2. 171 kurang 2 itu hasilnya 169. Nah, untuk pengambilan keputusan uji simultan ini pada F hitung dan F tabel, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh. Tapi jika sebaliknya, lebih kecil dari F tabel, tidak berpengaruh. Nah, berdasarkan nilai signifikansinya, hasil output SPSS, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh. Ini ada keterangannya, lihat pada tabel ANOVA pada kolom DF, baris residual dan kolom F pada baris regression. Untuk signifikansinya, lihat tabel ANOVA pada kolom signifikansi. Jadi yang pertama kita akan melihat hasil output ini dari nilai ANOVA. Kita akan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. DF residual. Residual 168. Kolom F pada baris regression. 168 99450. Di sini sudah terlihat kan F tabelnya itu 99450. Kita buka rumus F tabelnya. Tadi kan rumusnya 2,169. Jadi kita ini ininya 2, terus kita cari baris ke 169. 169. Hasilnya itu 3,5. Nah, 3,05 ini F tabelnya 99,450 yang berarti lebih besar dari F tabel. F tabelnya 3,05. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel terkait. Untuk berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, kita melihat nilai ANOVA pada nilai signifikansi. Nilai signifikansinya itu kan 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Jadi nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jadi kita dapat simpulkan pada uji simultan variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar ini berpengaruh secara bersamaan terhadap prestasi praktikum software SPSS. Yang selanjutnya, kita akan melakukan pengujian parsial dengan uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Jadi menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual yang menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Jadi uji signifikan T ini berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusannya sama ya. Pengambilan keputusannya masih sama dengan uji simultan yang tadi. H0, hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Jadi tingkat signifikannya sama, alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini tadi rumus F tabel, sekarang rumus T tabel. Rumus T tabel itu alfa dibagi 2, titik koma, N kurang K kurang 1. Jadi alfanya itu 0,05 dibagi 2, 0,025. Nah, jumlah N-nya itu sampel yang digunakan 171 dikurang variabel independennya 2. 171 kurang 2 terus dikurang 1. Maka hasilnya 168. Jadi di sini 0,025 titik koma 168. Nah, pengujiannya ini berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka variabel bebas berpengaruh. Jika sebaliknya, maka nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, variabel bebas tidak berpengaruh. Ini ada keterangannya juga. Lalu melihat berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh. Jika sebaliknya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh. Kita akan melakukan ke outputnya. Pertama kita akan cari nilai hasil T tabel. Nilai T tabelnya itu 0,5 dibagi 2, hasilnya 0,025. Nah, 171 dikurang 2 dikurang 1. Hasilnya 168. 168. Kita jadi dapat hasilnya 1,97419. Lalu kita lihat T hitungnya.
hitungnya ini kemandirian belajar 5,648 yang berarti lebih besar dari T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Selanjutnya, motivasi berprestasi, nilai T tabel T hitungnya 8,882 yang berarti lebih besar dari nilai 1,97419 pada T tabel. Itu berarti T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, untuk nilai signifikansinya, kita akan melihat pada kolom koefisien. Tabel koefisien pada kolom signifikansi. Ini. Nah, nilai signifikansinya kan 0,000. Itu berarti lebih kecil dari 0,05. Maka, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk motivasi berprestasinya juga sama, 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jadi dapat disimpulkan untuk hipotesis yang kita terima, H1 karena berpengaruh antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y, maka H0 ditolak. Nah, uji yang terakhir ini melakukan uji koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jadi pengambilan keputusannya ini melihat pada tabel model summary. Kita akan melihat model summary ini pada kolom R², dan adjusted R². Ini dan ini. Pengambilan keputusannya, jika nilai R² semakin dekat mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Kita lihat kolom R², ini nilainya 0,542 dan adjust R²-nya itu 0,537. Jadi dapat disimpulkan R² ini sudah mendekati 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.